Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang aktual dan menarik bersama saya, Bakiatul Izzah. Langsung saja kita simak berita yang pertama. Kementerian Agama akan menggelar asesmen madrasah mulai bulan Maret tahun 2024 mendatang untuk peserta didik kelas akhir. Asesmen madrasah ini merupakan pengganti ujian akhir madrasah berstandar nasional atau UMBN dan ujian nasional atau UN. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi guna mengukur kemajuan belajar dan capaian hasil belajar peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah ditetapkan. Demikian yang disampaikan Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah, Muhammad Siddiq Sisdianto saat membuka kegiatan rapat koordinasi persiapan ujian pada madrasah yang dilaksanakan 19-21 Februari tahun 2023 di Bali. Menurut Siddiq, penyelenggaraan asesmen madrasah diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 723 tahun 2024 tentang prosedur operasional penyelenggaraan asesmen madrasah. Siddiq juga mengatakan bahwa pelaksanaan asesmen untuk jenjang madrasah aliyah atau MA akan diselenggarakan tanggal 2 sampai 30 Maret tahun 2024 dan untuk madrasah sanawiyah atau MTS asesmen madrasah akan digelar pada rentang waktu 22 April sampai 11 Mei 2024. Sedangkan untuk jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI, asesmen dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 18 Mei 2024 mendatang. Berita selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA buka suara terkait seorang santri bernama Bintang Balkis Maulana, 14 tahun yang tewas dianiaya seniornya di pondok pesantren. Penganiayaan ini bermula dari aksi pembulian yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Salah satu tersangka pembulian tersebut adalah sepupu korban sendiri. Diketahui tersangka kerap iri dengan korban sebab korban sering mendapat kiriman uang dari orang tuanya yang bekerja di luar kota. Diketahui dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 kakak kelas korban sebagai tersangka. Keempatnya berinisial MN, 18 tahun asal Sidoarjo, MA, 18 tahun asal Nganjuk, AF, 16 tahun asal Denpasar, dan AK, 17 tahun asal Surabaya. Menurut kuasa hukumnya, para pelaku mengaku memukul Bintang karena jengkel, sebab Bintang susah dinasihati, terutama soal kewajiban sholat berjamaah. Sementara itu, Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono angkat bicara soal kenaikan tarif tol di sejumlah ruas menjelang arus mudik Lebaran tahun 2024. Basuki membantah anggapan pemerintah mencari keuntungan melalui penyesuaian tarif tol menjelang musim mudik Lebaran. Hal ini dia sampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai penyesuaian tarif tol menjelang musim mudik, seperti tarif integrasi jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan layang MBZ atau Muhammad bin Zayed yang berlaku sejak 9 Maret tahun 2024. Basuki menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tol telah diatur dalam pasal 48 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Adapun dalam balai tersebut tertuang bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali. Basuki memilih untuk menahan penyesuaian tarif tol lantaran pertimbangan terhadap situasi inflasi pada tahun 2022 sampai 2023 akibat terdampak pandemi COVID-19. Sehingga ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol yang harus ditunda karena situasi yang belum tepat. Perlu diketahui bahwa penyesuaian tarif integrasi sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 250-KPTS-M-2024 tentang penyesuaian tarif integrasi pada jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated.
Adapun penyesuaian tarif integrasi jalan terjauh dengan sistem terbuka pada Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang MBZ yakni Jakarta Interchange Cikampek golongan 1 yaitu Rp27.000 dari semula Rp20.000. Golongan 2 dan 3 Rp40.500 dari semula Rp30.000. Dan golongan 4 juga 5 Rp54.000 dari semula Rp40.500. Demikian berita saat ini. Saya Bakiatul Izzah pamit undur diri, bertemu lagi di breaking news selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.